Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Aulia Rahma dengan NPM C1C022140 dari kelas 4B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi sewa. Yang pertama itu ada sewa. Nah, sewa itu apa sih? Nah, sewa itu adalah perjanjian antara lisi atau penyewa dengan lesor atau sebagai pemberi sewa, di mana lisi itu diberikan hak oleh lesor untuk menggunakan aset milik lesor pada periode yang telah disepakati. Nah, atas diperolehnya hak tersebut, itu lisi diharuskan untuk melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lesor. Nah, perjanjian sewa itu memungkinkan aset tersebut itu akan menjadi milik lisi atau dikembalikan kepada lesor pada akhir masa sewa. Nah, istilah sewa pada pembahasan ini tuh dulunya itu dikenal sebagai sewa guna usaha atau leasing. Nah, dilihat dari jenis-jenisnya itu sewa itu ada 2 jenis. Nah, yang pertama itu ada sewa operasi atau operating lease. Nah, yang kedua itu ada sewa pembiayaan atau finance lease. Nah, untuk perbedaan antara kedua sewa tersebut itu yang pertama itu ada pada sewa pembiayaan, yang dimana terjadi pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset, terlepas apakah hak milik pada akhirnya itu dapat dialihkan atau tidak dapat dialihkan. Nah, sedangkan pada sewa operasi itu pengalihan resiko dan manfaat tersebut itu tidak terjadi. Nah, namun perlu diingatkan lagi nih bahwa pengalihan resiko dan manfaat itu tidak harus dalam bentuk pengalihan kepemilikan. Nah, sehingga tidak adanya pengalihan kepemilikan itu belum tentu merupakan sewa operasi. Nah, jadi penekanannya itu bukan pada bentuk kontrak, melainkan substansi dari transaksinya. Nah, untuk dalam bahasa mudahnya itu sewa operasi itu sama seperti kita menyewa kontrakan atau menyewa kos-kosan gitu pada umumnya. Dan nah, kalau untuk sewa pembiayaan itu seperti kita misalnya kita mau membeli mobil secara kredit gitu, atau membeli rumah secara KPR. Nah, itu termasuk sebagai sewa pembiayaan. Nah, kenapa dibilang sebagai sewa pembiayaan itu karena kita membayar angsuran dan pada akhir periode aset tersebut itu akan menjadi milik kita. Nah, adapun beberapa kriteria dari sewa pembiayaan itu yang pertama ada ada perjanjian sewa itu menyatakan adanya pengalihan kepemilikan aset kepada lisi pada akhir masa sewa. Nah, yang kedua itu ada lisi memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Nah, sehingga pada awal aset nanti itu dapat dipastikan bahwa opsi tersebut itu akan dilaksanakan. Nah, yang ketiga itu ada masa sewa. Masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tersebut itu tidak dapat dialihkan. Nah, yang keempat itu ada pada awal sewa nilai kini dari jumlahnya itu pembayaran sewa minimum yang secara substansial itu mendekati nilai wajar aset sewaan. Dan yang kelima itu ada aset sewaan bersifat khusus. Nah, aset sewa bersifat khusus ini hanya lisi yang dapat menggunakannya dan tanpa perlu memodifikasi secara material. Nah, indikator lain juga mungkin ada pada sewa pembiayaan yang mencakup salah satunya yaitu yang pertama yaitu ada sewa pada dasarnya itu tidak dapat dibatalkan. Nah, jika lisi itu dapat membatalkan sewa itu maka rugi lesor yang terkait dengan pembatalan itu ditangguh oleh lisi. Nah, yang
Yang kedua itu ada keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar atau residu dibebankan kepada lisi. Nah, hal ini itu juga menunjukkan bahwa seluruh resiko dan manfaat terkait aset itu akan beralih kepada lisi. Nah, yang ketiga itu ada lisi memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansial itu lebih rendah dari nilai pasar rental. Nah, dengan nilai rental yang lebih rendah itu pada periode kedua, kemungkinan besar itu lisi itu akan memperpanjang perjanjian sewanya. Nah, selanjutnya itu ada akuntansi sewa untuk lisi gitu. Nah, yang pertama itu ada sewa pembiayaan, pengakuan aset dan liabilitas. Nah, pada sewa pembiayaan itu lisi itu akan mengakui aset dan liabilitas di awal masa sewa. Nah, sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Nah, nilai aset dan liabilitas tersebut diakui pada nilai yang sama, kecuali jika terdapat uang muka atas sewa, maka liabilitas itu diakui setelah dikurangi uang muka. Nah, untuk sebagai contohnya yaitu jika nilai wajar aset itu sebesar 100 juta. Nah, nilai kini pembayaran sewa minimum itu adalah sebesar 97 juta. Nah, maka untuk jurnal yang akan dicatat oleh lisi pada awal masa sewa itu yaitu adalah aset sewa pembiayaan di debit sebesar 97 juta dan liabilitas sewa pembiayaan di kredit yaitu sebesar 97 juta. Nah, untuk selanjutnya itu jika nilai wajar aset adalah 97 juta dan lisi itu udah membayar uang muka nih sebesar 10 juta. Nah, maka jurnal yang akan dibuat itu adalah aset sewa pembiayaan di debit sebesar 97 juta dan uang muka sewa di kredit itu sebesar 10 juta dan liabilitas sewa pembiayaan di kredit itu sebesar 87 juta. Nah, tingkat diskonto nilai kini dari pembayaran sewa minimum itu dihitung dengan menggunakan tingkat bunga implisit. Nah, jika lisi tidak mengetahui atau tidak praktis dalam menghitung bunga implisit tersebut, itu maka lisi dapat menggunakan tingkat bunga inkremental. Nah, tingkat bunga implisit ini mengacu kepada tingkat bunga yang digunakan oleh lesor dalam menghitung pembayaran sewa sementara. Nah, sementara tingkat bunga inkremental itu adalah tingkat bunga yang dikenakan pada lisi atas sewa yang sejenis atau seandainya aset tersebut itu dibeli dengan sumber pendanaan lain gitu. Nah, selanjutnya itu ada nilai residu aset sewaan. Aset sewaan biasanya itu memiliki nilai residu. Nah, nilai residu tersebut itu ada yang dijamin dan juga ada yang tidak dijamin. Nah, jika nilai residu tersebut itu dijamin, maka nilai tersebut itu termasuk dalam pembayaran sewa minimum. Nah, sehingga aset yang diakui itu dapat lebih besar dibandingkan yang dijamin. Nah, apabila nilai residu itu dijamin oleh lisi dan apabila nilai residu tersebut itu dijamin oleh lisi dan pada akhir masa sewanya dan nilai wajar aset itu lebih rendah dari nilai residu yang dijamin. Nah, maka lisi itu akan mengakui kerugian dan harus membayar kepada lesor sebesar selisih nilai wajar atas nilai yang dijamin tersebut. Nah, jika sebaliknya itu maka lisi itu dapat mengakui keuntungan apabila
apabila terdapat kesepakatan atas pembagian keuntungan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada biaya langsung awal. Nah, apa sih biaya langsung awal ini? Nah, biaya langsung awal ini adalah biaya incremental yang dapat diatribusikan secara langsung dengan cara negosiasi dan pengaturan sewa. Nah, biaya langsung awal ini yang dikeluarkan lisi dalam sewa pembiayaan itu ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Nah, selanjutnya itu ada pengukuran setelah pengakuan awal. Nah, pemisahan antara beban keuangan dan pelunasan pokok. Nah, setelah mengakui aset dan liabilitas, itu selanjutnya lisi itu akan membayar sewa minimum secara periodik kepada lesor tersebut. Nah, jumlah pembayaran sewa tersebut itu ditentukan oleh lesor. Nah, setelah memperhitungkan imbalan hasil bagi lesor. Nah, penyusutan dengan diakuinya aset sewaan oleh lisi itu, maka lesor juga akan menghentikan pengakuan atas aset tersebut. Nah, selanjutnya lisi itu akan menyusutkan aset tersebut seperti halnya penyusutan pada aset tetap yang telah diatur dalam PSAK 16 revisi 2011. Nah, selanjutnya itu ada sewa operasi. Nah, pengakuan beban perlakuan akuntansi untuk sewa operasi ini sangat sederhana. Dikatakan sangat sederhana itu karena lisi hanya perlu mengakui beban atas pembayaran sewa dengan dasar garis lurus selama masa sewanya. Nah, itu kecuali terdapat dasar yang sistematis lainnya dapat lebih mencerminkan pola waktu dan manfaat aset yang dinikmati oleh pengguna. Nah, untuk contohnya itu misalnya jika sewa dikategorikan sebagai sewa operasi, itu maka PT Lisi itu membuat jurnal pada setiap tanggal pembayaran sewa. Itu beban sewa di debit dan kasnya itu ada di kredit. Nah, untuk pengukuran beban pada dasarnya itu nilai beban sewa itu akan diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang dilakukan oleh lisi. Nah, namun terkadang lisi juga mendapatkan insentif tertentu dari lesor agar bersedia untuk melaksanakan perjanjian sewa tersebut. Nah, selanjutnya itu akuntansi sewa bagi lesor. Nah, sewa pembiayaan, pengakuan piutang dalam sewa pembiayaan pada awal masa lesor itu mengakui piutang sewa sebesar nilai investasi bersih, yaitu investasi kotor yang didiskontokan dengan tingkat bunga implisit. Nah, investasi kotor ini itu adalah pembayaran sewa minimum yang akan diterima oleh lesor dengan berdasarkan sewa pembiayaan ditambah nilai residu jika ada. Nah, jadi nilai piutang atau investasi bersih yang telah diakui oleh lesor itu pada awal masa sewa itu adalah sebesar nilai kini dari jumlah pembayaran sewa. Dari jumlah pembayaran sewa minimum yang akan diterima ditambah nilai residu. Nah, itu pun jika ada. Nah, selain mengakui piutang sewa, lisi juga menghentikan pengakuan aset sewaan karena semua risiko dan manfaat yang terkait dengan pemilikan aset telah dialihkan kepada lisi. Nah, nilai piutang yang diakui itu biasanya sama dengan nilai aset yang dihentikan pengakuannya. Nah, kecuali jika terdapat uang muka atas sewa, maka piutang yang diakui setelah dikurangi uang muka itu Nah, untuk sebagai ilustrasinya itu nilai wajar aset pada awal masa sewa itu adalah sebesar 100 juta.
yang sama dengan nilai investasi bersih. Nah, jurnal yang dicatat oleh lessor itu adalah piutang sewa pembiayaan di debit sebesar 100 juta dan aset di kredit itu sebesar 100 juta. Nah, jika lisi telah membayar uang muka sewa sebesar 10 juta, itu maka jurnal yang dicatat oleh lessor itu adalah piutang sewa pembiayaan di debit itu sebesar 90 juta dan sewa diterima di muka di debit sebesar 10 juta, lalu aset di kredit itu sebesar 100 juta. Nah, transaksi jual dan sewa pembalik, sewa pembiayaan, pengakuan, dan pengungkapan. Jika suatu transaksi jual dan sewa balik itu merupakan sewa pembiayaan, maka selisih lebih hasil penjualan dari jumlah tercatat itu tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh penjualan, tetapi itu akan ditangguhkan dan akan diamortisasikan selama masa sewa. Nah, sedangkan untuk pengakuan aset sewaan dan liabilitas terkait pada saat penjualan menyewa kembali mengacu pada ketentuan dalam sewa pembiayaan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.